Kan sudah sudah. Jadi kalau untuk pergi Islam tidak bisa. Kalau ke Islam tidak Nah, bisa, kenapa Pak? Katanya sama. ya sama karena kalau sama Kalau menurut Islam saya beda. itu dari tapi kan ini barang tidak boleh dipaksa toh. Enggak, soalnya tadi Bapak bilang sama gitu loh Pak. Kalau Ya, sama ya sebenarnya kan nggak masalah kan kalau sama ya kan. Kata Pak Benediktus kan perspektifnya itu sama gitu. ya sama maksudnya mungkin pemahaman ibu lain atau itu, tapi biarlah kita Lah katanya sama gimana sih? Katanya sama. biarlah ada Islam, ada Kristen supaya dunia bisa aman toh. Gini Pak, kalau di Nah, Islam itu ah, saya terus terang Pak, kalau di Islam kami nggak akan mungkin bilang kami sama dengan kamu, dengan ini, dengan itu, oh enggak. itu Karena ya. satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Itu ada di surat Ali Imran ayat 19. Oh itu pemahaman Islam. Jadi Tapi nggak kalau sama. kalau Kalau Bapak bilang sama, kalau kalau di Bapak Marbot, bilang sama, kenapa nggak ke Islam aja? Katanya sama. ya, nggak perlulah pergi Islam pun bisa juga atau bisa. Kita hidup ini sementara saja Pak, di atas tanah, di atas bumi sementara. Jadi yang penting kita percaya, iman, ya sudah toh. Nggak perlu pakai akal ya Pak ya? Pakai Berarti akal, kalau pakai akal ya banget ya Pak ya, susah. Pak Benediktus. Iya Pak, Apa yang saya nafasi ya. Jadi gini Pak, saya ulang lagi ya biar ketangkap. Mungkin tadi nggak ketangkap. Ketika kita punya penempatan mengaku kan, mempercayai suatu Tuhan yang bukan Tuhan yang sebenarnya menurut kata-kata kalian gitu kan, maka di sana akan ketidaktepatan yang datang kepada kita, kan gitu. iya. Saya contohnya memanggil Kang Benediktus, tapi Kang Benediktus yang saya panggil itu tidak seperti yang Kang Benediktus aslinya gitu. Contoh-contoh, saya minta maaf, Pak Benediktus tinggal di mana? Apa tuh Pak? Katakanlah satu provinsi, di mana Kang Benediktus tinggal? Contoh ya, saya memberikan contoh aja nanti. Saya di NTT. Katakanlah Benediktus di NTT. Umurnya Pak? Umur? Katakan 50 lah ya, contoh gitu ya Pak. Ya kurang lebih lah. Saya nggak nanti ada identitas Bapak ke bukan ke sana. Katakanlah Pak Benediktus di NTT yang umurnya 50. Kemudian saya memanggil. Meminta, wahai Pak Benediktus yang tinggal di Jerman, yang umurnya baru 30, datanglah kepadaku. Maka Pak Benediktus yang tinggal di NTT dan umurnya 50 tidak akan mungkin menemui saya. Loh Pak, Ya. karena saya salah memanggil gitu kan, salah memberikan identifikasinya, tidak tepat, betul nggak? Sepakat Pak begitu? Ya. Dengan saya memberikan analogi kayak gitu. Nah, ada pun maksud saya adalah ketika kita punya Tuhan, Tuhan kita harus identik Pak. Ada ciri-ciri tertentu terhadap Tuhan itu sendiri. Islam menawarkan Allah itu maha hidup. Kehidupan Tuhan itu dia tidak ada kematian. Adanya dia itu tidak diawali dengan ketiadaan. Dia hidup abadi gitu kan. Dan dia pun tidak akan ada istilah ada Tuhan itu. Sebelum sesuatu ada, dia yang pertama ada. Dan kata pertama pun tidak mewakili adanya tidak dimulai kan gitu. Itu Islam Pak. Tuhan Islam itu dia tidur, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Allahu la ilaha wa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum gitu kan. Allah kami itu nggak ngantuk, apalagi tidur, ngantuk aja enggak. Oh, kalau begitu sekejap aja gitu kan. Gitu Pak. Kalau begitu. Nah, kalau kami punya ya kenapa Pak? Maaf. Kalau begitu Tuhan Islam sama Tuhan Kristen beda ya? Nah itu identifikasi itu yang saya katakan ke Bapak. Saya meminta ke Bapak, kalau Tuhan kita tidak sama, kemudian kita salah memposisikan Tuhan yang lapar, Tuhan yang haus, Tuhan yang lemah gitu kan, Tuhan yang istirahat. Tentunya itu tidak masuk kriteria Tuhan. Ketika Bapak manggil Tuhanku, 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 tapi justru itu yang Bapak identifikasi, kehadiran itu yang datang, maka Tuhan yang maha itu akan lari dari Bapak. Tapi aku bangga. Inilah yang kemudian kami sebut kantor kekafiran gitu loh Pak. Kenapa Pak? Maaf. Tapi bagi saya aku bangga dengan Tuhan kami Yesus Kristus kok. Kebanggaan harus ada Pak dengan diri Bapak. Itu saya sepakat ya.
Justru disinilah nanti yang akan terjadi kekisruhan di dalam diri. Ketika kita salah memilih dan kita bangga dengan pilihan kita, tetapi salah dalam memilih, sekali lagi, ini yang jadi resiko. Ya, tidak apa-apa kok. Kalau resiko pun saya yang Saya paling sepakat. dulu. Nah ini gitu ya Gus. Tadi Kalau Bapak mengatakan ke saya, kita ini kan tidak selamanya hidup gitu kan. Artian justru mumpung kita hidup inilah, kita dimintakan Allah untuk memaksimalkan dalam pilihan, makan dalam bersikap. Karena kalau udah kematian itu nggak ada orang ceritakan mati balik lagi kan, iya, abadi. Nah gimana kalau ternyata ya Pak ya, kalau ternyata apa yang dijelaskan Islam itu sebenarnya lebih benar dari seharusnya. Kenapa saya bilang benar gini Pak? Kenapa saya bilang benar? Maaf ya. Islam itu selain mengajarkan nggak boleh mabuk, judi, jinah, membunuh, juga Islam juga memerintah. Di antaranya Pak, ruku, sujud gitu kan. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga ruku dan sujud. Kan gitu Pak. Jadi sebelum Tuhan Bapak datang, menurut versi Bapak, datang Yesus, itu ada aturan-aturan dalam kehidupan itu. Ibrahim beserta keluarganya mengajak umat-umatnya, kemudian mereka bagaimana manifestasi mereka kepada Tuhan, nggak ada rule-nya di sana. Nabi Musa juga demikian, ya bersama dengan orang pengikut, punya aturan bagaimana kepada Tuhannya. Bahkan Bapak mengambilkan kitabnya sebagai rujukan bagaimana di Taurat dijelaskan tentang berbagai syariat-syariat kehidupan. Kan gitu kan? jadi intinya Bagaimana? agamamu, agamaku, itu saja yang ya Pak ya. Minta maaf ya Pak ya. Justru Ya. ini Pak yang saya bilang tadi, ketika kita hari ini Bapak masuk ke dalam koma-koma ini, terus Bapak mendengar apa seruan kami, maka saya bilang tadi kalau bisa Bapak mendingan nggak ketemu dengan kami. Prinsip itu bagus Bapak pakai. Tuhan tidak akan mempersalahkan. Lah, saya udah mengikuti apa yang saya yakini, tapi ketika datang gitu kan kepada telinga Bapak arahan, nasihat, kan gitu kan, yang justru mengatakan ini tidak benar, ini yang benar seperti ini, terus logika kita juga main, gitu ya. Kan kita logika yang bermain kan. Contoh gini Pak, maaf ya Pak. Ketika Bapak mengatakan Tuhan saya maha hidup, kemudian mengatakan bahwa Tuhan saya ada menjelma gitu kan, itu otomatis pembuktian ada di pihak Bapak. Mana bentuk penjelmaan? Apa hasil penjelmaan gitu kan? Ternyata saya tidak menemukan bagaimana teman-teman mampu menjelaskan siapa jadi gambar yang mana. Kalau patung yang mana yang sebenarnya gambar Yesus itu nggak bisa. Oh ya. Disuguhkan oleh cerita Pak. Ya kan? Cerita hanya cerita. Bapak mempercayai cerita. Adanya Tuhan ya Bapak percayai bahwa ceritanya adalah dia hidup menjadi manusia. Sementara Islam memberikan cerita bahwa Allah itu Tuhannya orang tidak terlihat dan tidak terdengar. Dan Tuhannya jangan dia tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Tuhannya menjaga alam suci dan memperhatikan kita semua. Tuhan saya itu maha tahu dengan apa yang dikerjakan oleh hambanya, bahkan makhluk yang lain. Dia sangat tahu persis di bawah bumi kita, di tempat saya berpijak hari ini, Pak, itu ada yang saya nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Di depan tembok saya sekarang, Pak, saya nggak tahu apa di belakang tembok, apa yang tetangga saya. Tetapi Tuhan saya tahu. Kan gitu. Nah, pemikiran-pemikiran yang harus gitu. Apakah mau cerita seperti yang Bapak yakini tadi, yang di mana Tuhan udah beristirahat di sana, di surga, atau ini ada bersama kita, bahkan lebih dekat dengan kita gitu. Kan akhirnya kan, saya percaya yang mana ya gitu kan? Percaya yang kemarin dari ustadz dari pendeta saya mengikutin apa yang hari disampaikan ke Bapak. Karena sama-sama diceritakan dan sama-sama diajak untuk percaya kepada cerita gitu. Ya mungkin Pak Benediktus mungkin mau nanggapin dulu mungkin Pak Angun. Oh iya sorry. Soalnya nanti takutnya kepenuhan banget gitu, takutnya kebanyakan juga gitu kan. Tidak, aku Nanti juga tidak mau menanggapi apa-apa, itu terserah dari Bapak punya ngomong ya, itu dari iman Bapak kan iman Islam sama Kristen kan beda. Jadi iman ya. Apapun Bapak omong ataupun Ibu omong ya saya terima saja. Saya tidak perlu membantah. Kalau saya bantah pun saya bukan juga nggak apa-apa Pak, gini loh. Pakar, bukan ahli-ahli kan. Jadi saya terus terang tadi saya katakan bahwa saya ini umat biasa ataupun kalau jemaat biasa. Jadi kalau Bapak omong begitu ya saya dengar. Kalau boleh saya tangkap, saya dengar.
Ya. Ya gini Pak, Kalau saya kalau tidak paham, sebenarnya ses- kalau apa sebenarnya saya Pak tidak ya, boleh apa apa-apa. yang saya sampaikan, apa yang Pak Angon Ya, sampaikan, kalau Bapak keberatan, nggak apa-apa Pak dibantah. Yang nggak ya, boleh itu Bapak itu membantah omongannya Yesus, karena Bapak ini kan pasti pengikut Yesus kan. ya, kami memang pengikut Nah, Yesus, betul itu. Itu nah memang kalau kami pengikut pengikut Yesus Yesus. berarti jangan sampai membantah Yesus. Kalau bantah saya boleh, bantah Pak Angon boleh ya, boleh banget. Kalau bantah Yesus jangan Pak. Nah, Kami gini tidak Pak, bantah Yesus juga, tuh. enggak lah, enggak bantah Yesus lah. Ini salah satu ayatnya ini, Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, betul. Di sini Nah, Yesus bilang Tuhan itu Esa. satu, Esa. Iya, satu. Nah, Tunggal, Esa, tunggal, satu. Esa, ya, betul. Bukan Tritunggal. Ini katanya Tapi Yesus sih. Nah, tapi Tapi kalau kenapa? bagi saya, bagi yang saya pahami, kalau bilang Mm-mm. Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa jumlahnya Allah atau berapa jumlahnya Tuhan. Itu iman Kristen begitu. Bukan Iman lagi ya. Tritunggal, bukan Tritunggal jadi bilang tiga Tuhan, itu tidak. Iman Kristen tidak jadi tidak begitu. Bukan berbicara tentang berapa banyaknya Tuhan, tidak. Itu yang maksud daripada Tritunggal itu. Bagi yang saya tahu Heeh. sedikit lah, tapi Maksud kalau dari bisa, Tritunggal begitu, nah, maksud dari mm, Tritunggal. Iya, maksud nah, Tritunggal begitu. Tapi maksud mm. dari Yesus ini Tuhan itu Esa itu gimana? Ini karena Yesus nggak pernah ngajarin Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu Esa yang ada kok diajarin. Itu kita mau bilang apa kalau kamu bilang Nah, begitu, kami pun saya pun tidak boleh bantah. Pasal karena itu, Yesus sendiri yang ngomong ya. ya, Nah, terus gini Pak, ayat selanjutnya Pak. Apa yang Yesus bilang? Selain dia bilang Tuhan itu Esa, terus dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini nggak cuma masalah iman Pak, tapi malah disuruh apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. ya, Akalnya termasuk, juga harus dipakai, kan ya, begitu. akal juga termasuk juga betul lah. Iman, otak pun kita boleh pakai, akal budi ya, memang betul itu. Nah, lalu yang ngajarin Tuhan itu Tritunggal siapa Pak? Kalau Bapak pengikut Yesus, kenapa Bapak nggak ngikut Aku aja pun, apa yang Yesus bilang Tuhan itu Esa? Kenapa kok ditambah-tambahin Tritunggal? bagi saya pun tidak tahu, tapi itu bapak-bapak gereja sudah kasih tahu begitu, kami mau bilang apa? Iman saja toh. Oh, iman saja toh. Asik, iman saja toh. Gini Pak ya, gini. Bentar ya, teman-teman Kristen yang lain boleh dinaikkan aku sebentar ya. Kita soalnya masih diskusi. Iman Kristen memang begitu. Terus akalnya gimana Pak? Akalnya kan ini kan kata Yesus disuruh pakai akal juga. Apakah akal dan hatinya sejalan? Sedangkan Yesus ngajarin Tuhan itu Esa. Mau cari yang arti dia ke dalam-dalam lagi itu, terus terang saya tidak dapat lah itu. Ya, Oke, saya tanya, Esa itu satu apa? Tunggal. Tunggal, bukan Tritunggal kan? Bukan. Esa itu tunggal. Ya, bukan Tritunggal. Kalau menurut kamu bagaimana? Esa itu ya tunggal. Betul juga toh? Makanya saya setuju dengan apa yang Yesus sampaikan. Saya mengikuti Yesus. Ya. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal. Saya ngikutin. Saya nggak mau ngikut. Ya, kalau gimana? Tidak salah, kalau bagi orang itu Tuhan itu gelar kan? Atau menurut kamu bagaimana? Apa yang gelar Tuhan? Tuhan itu gelar kah atau bagaimana? Iya, Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Tuhan itu cuma satu. Maksudnya di sini kan dikatakan nih Tuhan itu Esa, kan berarti Tuhan itu tunggal, cuma satu. Tunggal. Tuhan itu Esa, Esa itu tunggal. Bapak setuju. Dan tadi Bapak bilang Esa itu tunggal bukan Tritunggal. Nah, kalau Yesus ngajarin Tuhan itu Esa atau tunggal, lalu Bapak tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tunggal dijadikan Tritunggal, kayak mana nanti Bapak bilang Bapak itu pengikut Yesus? Kalau memahami Tritunggal itu mau bicara dalam sekali itu, Mbak.
Dalam sekali ya Pak ya. Ya, Terlalu dalam ya Pak ya. dalam betul itu. Panjang cerita dia itu Wah, mau berarti gimana Pak? Kalau dalam sekali bahkan apologet dan bapak-bapak gereja, apakah mereka lebih tinggi daripada Yesus? Saya bertanya ya. Apakah mereka lebih tinggi daripada Yesus? Sedangkan Yesus hanya mengajarkan Tuhan itu esa. Nggak ada embel-embel Tritunggal. Kan apologet itu kan manusia biasa kan. Iya, manusia biasa. Menurut kamu Tuhan itu Yesus manusia biasa kah atau bagaimana? Yesus manusia yang dimuliakan sebagai utusan Tuhan. Iya, betul. Itu kalau utusan pun iman Kristen juga mempercayai mengatakan itu. Yesus juga utusan. Nah, Yesus juga anak Allah, anak domba. Anak Allah, sebenarnya anak Allah banyak, nggak cuma Yesus. Ya, itu gelar-gelar yang disematkan oleh Yesus, Mesias. Nah, banyak gelar, iyalah. Tapi mengenai Tuhan itu esa. Yesus ngajarin Tuhan itu satu. Dan ini Yesus bilangnya gini, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, dan kita itu yang ngomong Yesus. Kalau saya bilang ke Bapak, Pak Benediktus, presiden kita itu Pak Jokowi, presiden kita itu satu. Berarti yang memiliki presiden satu bernama Pak Jokowi itu berarti saya dan Pak Benediktus, bukan? Tidak. Kamu disetengkan kita. Kita lah, kita kan saya bilang Pak Benediktus, Bapak presiden kita itu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden kita itu satu. Berarti Pak Jokowi itu presidennya siapa saja? Presiden saya sendiri kah? Atau Pak presidennya Pak Benediktus sendiri kah? Atau Pak presidennya kita bersama, Pak? Presiden Indonesia kan? Kita semua, iya, kan? Berarti kita semua kan? Termasuk yang ngomong kan? Kan aku yang ngomong tadi, kita. Pemilihan kata kita. Makanya tadi di Matius 12:18 tadi yang saya tunjukkan, Yesus itu hamba Tuhan. Ya karena memang Yesus itu bertuhan. Yesus punya Tuhan. Kalau dia bukan, enggak gini Pak. Kalau dia enggak punya Tuhan, lalu dia berdoa itu ngapain Pak? Emang Yesus berdoa, Ustina? Iyalah, Yesus berdoa lah. Masa mungkin beliau belum lihat datanya, belum lihat datanya, disampaikan datanya. Ya deh. Apa ya? Terserah dari Bapak yang ngomong saja lah. Atau bagi kami Yesus ya berdoa, memang betul dia berdoa. Untuk apa dia berdoa? Kurang tahu. Memang sudah dituliskan begitu. Iya, untuk apa berarti? Kurang tahu juga. Tahu saya sebelum dia ditangkap, ya disitulah dia berdoa. Dia berdoa. Jadi, tapi gimana sih Pak? Gimana? Jadi apa? Teruskan. Nggak apa-apa, silakan Pak. Jadi gimana Pak? Pak? Ya, teruskan. Ya, jadi gini Pak ya, kan Yesus itu kan berdoa kan? Ya. Nah, di Taman Getsemani itu, dia berdoa buat apa kan begitu? Tapi Bapak bilang nggak tahu gitu ya. Gini loh Pak, sebenarnya di sini tuh kami diskusi karena gini loh Pak ya. Pasti sama seperti orang-orang yang mungkin misionaris, mungkin apologet Kristen, bentuk rasa sayang mereka kepada kami, mereka ingin mensiarkan apa yang mereka anggap benar kan begitu Pak ya. Nah, sama juga saya, Pak Angon, Mas Nander di sini juga kami karena sayang kepada saudara-saudara kami yang Kristen, saudara-saudara kami yang Katolik, kami diskusi gitu, dan itu pun kitab suci Bapak sendiri yang kami bahas kan begitu. Nah gini Pak, mengenai Yesus berdoa, itu Bapak nggak tahu untuk apa, kenapa. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan apa yang Yesus katakan. Untuk mengenali Tuhan, ternyata disuruh mengasihi dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budi gitu loh Pak. Jadi sangat miris kalau setiap pertanyaan-pertanyaan
hanya nggak tahu tapi nggak berusaha mencari tahu gitu loh Pak. Menurut Bapak nih, pengajaran-pengajaran yang sudah Bapak terima setahu Bapak nih, jangan bilang nggak tahu terus Pak. Bapak dulu waktu kecil pasti pernah sekolah minggu lah kan. Yesus berdoa buat apa Pak? Oh, itu tidak diajarin itu. Oh, nggak diajarin. Nah, ya. Kalau dia Tuhan, wajar nggak sih Tuhan masih berdoa kepada Tuhan yang lain? Kalau bagi kami wajar, dan bagi wajar. iman bagi kami Yesus itu dia mempunyai dua kodrat, ilahi sama kemanusiaannya. Nah itu. Jadi bagi kami kalau dia berdoa itu dia sebagai kemanusiaannya. Nah itu tidak bisa sebagai iman Kristen itu begitu. Tapi kamu katakan yang lain, ya itu terserah daripada kamu tuh. Tapi iman Kristen memang mempercayai begitu. Kemanusiaannya ya Pak ya? Ya betul. Ketuhanannya begitu kapan? Ketuhanannya kapan Pak Yesus Pak? Kalau kau tanya begitu, saya terus terang aku tidak, Anda boleh jelaskan. Saya bukan pakar dia tuh. Nggak tahu ketuhanannya kapan ya berarti Pak ya? Oh, katanya nggak masalah ya? Itu nanti mungkin kamu diskusi sama orang-orang pintar apologet itu barulah. Tapi kau tanya sama saya terus terang aku tidak boleh jelaskan. Aku bukan bidang di situ tuh. Iya, terus terang. Iya, bentar-bentar. Mungkin ada apa lagi ya? Pak Angon mungkin ada yang mau ditangkapin Pak Angon? Oh ini Pak Putra nih di bawah nih Pak Putra. Kalau aku tanya Pak, maaf ya, kami tidak sedang interogasi ya. Ini aduh, musik lagi. Pak Putra ini. Putra kamu Put. Aku turunin dia, soalnya dia musik lagi. Iya. Putra mungkin harus apa Benedictus ya ketika kami akan menginterogasi, justru di sini yang saya ingin kita ada semacam. Pak Angon suaranya putus-putus ya? Atau suaraku ya? Putus-putus suaranya. Oh, putus-putus Pak Angon suaranya Pak Angon. Lanjut dulu kalau gitu. Ya, atau mungkin Pak Benedictus mungkin yang pengen balik nanya ke kita, soalnya dari tadi kan kasihan juga kita yang nanya terus kan. Mungkin Pak Benedictus. Kalau kamu tanya iman Kristen memang saya tidak sesuai kamu tanya di tempat saya. Iya. Yaudah kita ditanyain aja Pak. Kalau aku tanya di iman Islam, kan aku tidak tahu iman Islam. Jadi kalau aku tanya kan wajar toh. Bisakah? Iya, silakan Pak, tanya aja. Ada semua tanya sedikit. Itu Nabi Muhammad, bagaimana jalan cerita dia sampai dia menerima wahyu itu di Gua Hira itu, bagaimana jalan cerita dia ya? Ya mungkin Pak Angon bisa silakan dijawab Pak Angon. Walaupun kamu jelaskan, saya tidak bisa bantah pasal itu iman kamu. Jadi aku ingin tahu saja deh. Aku pun tidak bantah apa-apa, apa yang kamu jelaskan ya aku terima, itu saja. Aku tanya itu saja. Dan kapan Nabi Muhammad dipanggil sebagai Nabi? Nah, itu saja. Ya, itu aja. Mungkin ada jalan cerita sampai dia menerima wahyu. Iya, jadi Nabi Muhammad itu sih pertama kali menerima wahyu itu kan di Gua Hira. Ya. Nah, jadi itu Nabi Muhammad SAW itu benar-benar pertama kali ketemu sama malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril itulah yang membawa wahyu pada Nabi Muhammad. Nah, jadi turunnya wahyu itu kepada Nabi Muhammad, yaitulah awal-awal pertama kenabiannya. Maksudnya awal-awal pertama Nabi Muhammad itu ya Nabi gitu. Itu dimulainya. Itu usia, kalau nggak salah ya, usia 40 tahunan kayaknya. Sekitar 40 tahunan. Ini harusnya orang yang Islam dari lahir nih yang jelas ini. Kalau saya kan pendatang ya di Islam ya. Ya, tapi itu kisahnya seperti itu. Jadi
Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Situlah kenabiannya Nabi Muhammad. Betul ya, Dan orang cerita, betul ya Pak Ibu ya, orang cerita bilang, yang saya tahu itu Nabi Muhammad itu memang ada pada membaca itu, betul kan tidak? Oh, kalau itu sih begini ya Pak Benediktus ya. Jadi waktu Nabi Muhammad di Gua Hira itu malaikat Jibril mendatangkan wahyu gitu ya. Tapi yang pertama kali itu pertama kali malaikat Jibril itu ngomongnya gini, Iqra itu kan, bacalah gitu. Tapi Nabi Muhammad tuh menjawabnya, aku nggak bisa baca. Nah, jadi ada sih di dalam sebuah hadis gitu ya, itu tuh Nabi Muhammad tuh menjelaskan kalau malaikat itu tuh memegang Nabi, memeluk Nabi dengan kuat, terus bicara gitu, bacalah gitu kan. Lalu Nabi Muhammad bilang, aku nggak bisa baca. Terus malaikat itu memegang Nabi, memeluk lagi dengan kuat gitu. Disuruh lagi, bacalah, tapi aku nggak bisa baca gitu, kata Nabi Muhammad. Nah, tapi ini makanya yang sebenarnya seperti, maksudnya yang bukan yang sebenarnya ya, sebenarnya sih ya udah kayak gitu kan. Tapi kan ini saya tahunya kan cuma dari berdasarkan hadis-hadis gitu ya. Ini sedangkan Al-Quran itu pertama-tama diturunkan itu bukan dalam bentuk tulisan. Jadi Pak, kalau yang namanya anggapan saya ya, saya didatangin orang begitu dibilang, Natali bacalah, saya akan bilang apa? Aku nggak bisa baca. Natali bacalah, aku nggak bisa baca. Kenapa? Apa yang mau saya baca? Nggak ada tulisan, kan bisa kayak begitu. Karena wahyu pertama kali diturunkan itu bukan bentuk tulisan. Oh begitu. Iya, bukan bentuk tulisan, tapi diperdengarkan. Karena itulah turunnya wahyu itu, diperdengarkan. Kayak begitu. Ya mungkin Pak Angon mau menjelaskan nih Pak Angon. Ya, saya harus minta maaf Putih kalau sinyal saya kok nggak bagus ya. Semoga ini bagus. Terjelas ya, tertangkap ya, bagus ya. Ya, jelas. Nah, jadi gini Pak Benediktus, ketika Bapak bertanya bagaimana proses wahyu, jadi Allah itu atau Tuhan kami itu suka kepada orang yang ingin bertemu dengannya gitu. Catat ya Pak ya. Ini sangat layak, seperti saya bilang tadi, kalau saya ini ingin ketemu dengan Tuhan, maka saya ada proses menuju ke sana. Salah satu bentuknya adalah ketika Nabi kami ya di Mekah itu, beliau katakanlah kalau itu namanya bertahanus ya, dia mengadakan semacam semedi lah kalau sekarang Pak ya, semedi di Gua Hira waktu itu. Tamanus itu apa Pak ya? Semedi. Tapa apa ya? Bangun. Mohon maaf nih saya luruskan ya. Iya. Biar saya jelaskan. Soalnya kalau silakan. Ini sinyal juga nggak bagus saya kan. Silakan. Ya, afwan ya. Soalnya ini sangat krusial ini. Apa Pak Benediktus tanya apa? Mohon maaf nih. Oh ya, bagaimana jalan ceritanya itu Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Bagaimana jalan ceritanya? Ya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira itu adalah penggenapan nubuatan dari kitab Yesaya. Bapak baca, sekarang Bapak pegang Alkitab atau tidak? Coba Bapak baca Yesaya 29 ayat 11 dan 12, silakan. Nanti saya jelaskan apa korelasinya dengan Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Silakan Bapak jelaskan. Bapak baca dulu, nanti saya jelaskan. Aku tidak Alkitab. Baik, saya tunjukkan Alkitab langsung ya. Nah, saya tunjukkan Alkitab. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menerima firman Tuhan di Gua Hira itu adalah penggenapan dari apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Yesaya 29 ayat 12. Nah, ini. Bentar ya, sebentar. Jadi Nabi saya itu mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman, ada seorang nabi akhir zaman yang akan menerima wahyu. Ya.
maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Ya, kalau di dalam Islam termatrai ini di Lauhul Mahfuz, ya. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termatrai. Ini ayat ke-12-nya sangat spesifik berkenaan dengan Nabi Muhammad. Dan apabila, sebentar saya cari penunjuk dulu. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Dalam bahasa Ibraninya, Fenitan hashefer al-asher lo yada' shefer lemor karena ze fe amar lo yada'ti shefer. Kelihatan ya? Jadi apabila kitab itu diberikan, ya, al-asher lo yada' shefer, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak bisa baca kitab, lemor karena je, bacalah ini. Fe amar, dia akan mengatakan lo tidak, ya da'ti, tidak bisa membaca sefer. Dan inilah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 29 ayat ke-29 ayat ke-12, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu oleh Rohul Kudus atau Roh Kudus atau malaikat Jibril disuruh membaca, Nabi Muhammad mengatakan la yada'ti syefer, aku tidak dapat membaca. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanut itu bukan bersemedi, tetapi merenungkan bagaimana umatnya menyembah berhala, bagaimana umatnya kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma keasusilaan, norma-norma agama, norma-norma hukum pada saat itu. Banyak yang menyembah berhala. Nabi Muhammad sejak kecilnya, memang Nabi Muhammad terangkat sebagai seorang nabi pada usia 40 tahun. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dengan basirah, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah bersujud kepada satu berhala pun. Dan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan apa yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, sebagaimana Abraham. Tahu Abraham? Abraham itu bapaknya seorang yang penyembah berhala, buat patung-patung. Tetapi Abraham di bawah asuhan bapaknya yang membuat patung-patung itu, terjaga dengan basirah, tidak mengikuti jejak langkah bapaknya. Sama Nabi Muhammad SAW pun demikian. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama di Gua Hira, itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu Pak Benediktus paham sampai di sini? Ya, jadi, jadi kalau begitu dia bukan buta huruf ya? Rasulullah tidak dapat membaca. Tidak dapat membaca karena bukan maksud dia bukan buta huruf ya? Rasulullah tidak dapat membaca. Oh. Ya, karena pada bahasa itu orang-orang Arab itu kan kita harus melihat kearifan lokal pada saat itu. Kearifan lokal orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada masa itu menjunjung tinggi hafalan. Jadi sesuatu itu dihafal, bukan ditulis. Makanya kenapa Al-Quran itu sebuah mukjizat yang mudah sekali dihafal, karena Nabi Musa, kenapa mukjizatnya kemudian melemparkan tongkat jadi ular, bisa membelah lautan, berkenaan dengan sihir-sihir. Karena pada zaman Firaun terjadinya banyak sihir, sehingga mukjizatnya pun yang dapat menanggulangi, yang dapat meruntuhkan, yang dapat mengalahkan sihir-sihir. Di zaman Yesus, kearifan lokal pada masa itu yang diunggulkan adalah kesembuhan. Yang diunggulkan pada saat itu adalah pengobatan. Makanya Yesus hadir dapat menyembuhkan orang yang buta, dapat menyembuhkan orang yang sakit sopak atau apa tuh, dan yang dapat menyembuhkan yang buta dan lain sebagainya. Karena pada masa itu hal yang diunggulkan adalah pengobatan. Diutusnya Nabi Muhammad kala itu ketika orang mengunggulkan syair-syair,
Jadi orang-orang Arab ketika mau menyindir seseorang pakai syair, ketika mau mengungkapkan cinta pakai syair. Seperti halnya terdapat juga di dalam Kidung Agung. Itu kan syair. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Ku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang-megang gugusannya. Itu kan syair. Syair di dalam Kidung Agung. Nah, pada masa itu, di bangsa, di orang Arab, di orang Quraisy, yang diunggulkan itu adalah syair-syair. Nah, hadirnya Quran untuk meluluh lantahkan syair-syair yang dibuat oleh orang-orang Arab pada saat itu. Makanya Al-Quran mengatakan, firman Tuhan katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Dan jika seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja seperti Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang yang ragu terhadap Quran, buat satu surat seperti Quran. Surat seperti Quran, Quran surat yang paling pendek ini 3 ayat. Sejak ayat ini diturunkan, tantangan ini diturunkan, tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuat ayat Al-Quran walaupun 3 ayat. Kenapa? Di ayat ke-24-nya Allah katakan, fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti kalian tidak dapat membuatnya. Orang-orang yang ngerti terjemahan, orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab, tentu, saya juga bisa. Coca-Cola seperti saja si anak Batak kemarin yang kalah debat itu. Bukan hanya sekedar bunyi, ada qaidahnya, ada tata bahasanya, sesuai enggak? Nah, tata bahasa Quran, sastra Quran yang tidak pernah tertandingi. Bukan hanya itu, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-88, Quran surat 17 ayat ke-88 Anda baca. Seandainya manusia dan jin, Lucifer, Beelzebul, bahu-membahu untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan mampu. Itulah kehebatan Quran. Mukjizat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua itu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran juga sebagai mukjizat. Bahkan satu-satunya kitab suci yang terjaga keautentisitasannya adalah Al-Quran. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, maka Allah pula yang menjaganya. Allah menjaga Quran bukan turun menjadi domba. Allah menjaga Quran bukan turun jadi manusia. Tetapi Allah menjaga Quran dengan human software, yaitu dengan sistem hafalan yang sistematis, yang mutawatir, yang bersanad. Saya improvisasikan, seandainya di dunia ini semua kitab suci, seandainya semua kitab suci dimusnahkan dengan suatu cara yang ajaib. Jadi mau kitab suci Islam, Kristen, semua agama kitab sucinya musnah dengan cara yang ajaib. Aplikasinya nggak ada, semuanya nggak ada, maka semua agama tidak memiliki kitab suci lagi kecuali Al-Quran, kecuali Islam. Kenapa? Al-Islam kitab sucinya terjaga di sini. Alkitab, mana ada pendeta yang hafal Alkitab? Jangankan satu Alkitab, kitab Matius aja atau kitab Wahyu aja nggak ada yang hafal. Kitab Kidung Agung aja nggak ada yang hafal. Saya juga nggak bisa hafal. Saya cuma bisa hafal 1 ayat saja itu, 2 ayat saja tentang menjamah-jamah gugusan wanita, gitu kan. Begitu Pak. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, juga sebagai mukjizat yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, dan dihafal oleh miliaran orang di dunia. Sampai kiamat tidak pernah ada kitab yang mampu dihafal oleh miliaran orang kecuali Quran. Alkitab, banyak Kristen profesor, Kristen doktor, Kristen yang otaknya
otaknya itu IQ-nya berapa persen begitu ya. Tapi nggak ada tuh yang sanggup menghafalkan Alkitab. Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama atau Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, dan perjanjian baru. Nggak usah ngomong perjanjian baru. Tidak ada manusia di muka bumi yang hafal kitab Matius. Nggak ada. Karena selain memang tidak bisa dihafal, setiap periode dirubah dan direvisi. Kalau Al-Quran tidak pernah direvisi. Al-Quran ayatnya semacam itu dari semenjak diturunkan sampai sekarang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang Bapak Benediktus dustakan. Pak Benediktus, setiap agama meyakini bahwa agama yang benar, tapi hanya satu agama yang benar. Selama 16 tahun saya mengulik kitabnya Kristen, baik dalam terjemahan maupun dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Saya sungguh sangat yakin bahwa kitab yang asli itu hanya Quran. Dan saya sangat yakin bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Bahas apapun tentang kitab suci, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan umat Islam. Debater Islam. Alkitab atau Quran yang asli, Al-Quran asli, Alkitab sudah palsu. Bisa Bapak lihat debat saya dengan si anak Batak yang kabur itu di channel YouTube saya, Yonatan Nandar. Terima kasih. Gitu ya Pak Benediktus, paham ya? Oke. Jadi Pak Benediktus memang agama itu la ikroha fiddin. Al-Quran surat 256. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, tetapi yang benar sudah jelas kebenarannya dan yang tidak benar sudah jelas ketidakbenarannya. Mau saya tunjukkan Alkitab sudah tidak asli, mau? Bapak? Tidak usah, Pak. Ya, kalau mau saya tunjukkan Alkitab sudah tidak asli atau Tunjukin palsu. aja Mas, tunjukin Ini aja. saya tunjukkan Pak. Tidak perlu. Saya tunjukkan Pak ya. Tidak perlu. Nggak Tidak, perlu biar katanya. yang lain tahu. Ya. Biar Bapak dapat hidayah. Nih, saya tunjukkan satu saja. Satu saja nih. Ayatnya palsu kah atau kitab semuanya palsu? Saya sudah merangkum di dalam Injil saja, tanpa saya sengaja, ada ayat-ayat yang dipalsukan, Pak. Nih, sudah saya catat. Bapak kalau mau screenshot silakan. Emangnya bentar-bentar Mas Nandar, sebelum Mas Nandar Ya, sebelum Mas boleh. Nandar tampilkan. Memangnya gimana Pak? Kalaupun ya, sebenarnya sih banyak, tapi kalaupun ada satu ayat terbukti itu palsu atau ayat itu tidak asli, apakah itu masih bisa disebut sebagai kitab suci yang asli? Sedangkan kalau di dalamnya berisi ayat yang tidak asli. Iya, terserah daripada kamu saja toh. Oh, enggak, menurut Bapak apakah masih meyakini itu kitab yang asli kalau di dalamnya ternyata sudah kecampuran ayat yang tidak asli? Yang saya tahu kitab suci Alkitab itu bukan dipalsukan, tapi asli itu tulisan manusia, tulisan para rasul. Oke, Jadi kalau dipalsukan itu saya pun tidak baik. pasti ya. Ya, Bapak kan Katolik, Pak ya. ya. Bapak Katolik, saya tunjukkan dari bapak-bapak gereja nih, Pak. Ya. Kalau ayat Alkitab palsu, Pak, ini saya tunjukkan ya, ayat yang sudah saya tanpa sengaja saya rangkum nih, ayat-ayat sebentar, ayat-ayat yang kosong dalam Bible. Kalau Matius 21 ayat ke-44 nubuat. Ini nih yang ini. Matius 17:21 sampai ke sini. Sampai sini nih, Bapak screenshot nih. Ini ayat-ayat palsu semua, Pak. Benar, saya nggak mau bohong. Nih, kemudian Bapak lihat ya, bentar ya. Ini saya tunjukkan, Pak. Bapak kan Katolik, kebetulan kalau Bapak Katolik, ini saya tunjukkan nih, Pak. Maksudnya ayatnya yang sebenarnya bagaimana? Gini. Ya nanti saya tunjukkan dulu. Ini kan Bapak Katolik nih. Jadi yang nulis Alkitab itu tidak jelas, Pak, siapa orangnya, Pak. Ini nih. Ini kan Bapak Katolik nih ya.
Tafsir Perjanjian Baru PT Canisius, anggota SEK sama sebentar agak ngeblur. Anggota SEK sama Penerbit Katolik Indonesia. Ini yang menerbitkan adalah umat Katolik, agama Katolik. Jadi dibenarkan ya secara secara normatif, secara terpusat. Ini dari Katolik nih. Pak, contoh kita lihat di sini, Pak. Alkitab sebagaimana disebutkan dalam Quran sudah palsu ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Contoh nih, ini yang nulis Injil Matius itu tidak jelas, Pak. Bukan Matius sesungguhnya, nggak tahu siapa. Contoh, ini dari Katolik ya, Bapak Katolik kan, ini dari Bapak gereja loh, dari uskup, dari Paus Yohanes ini. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 nomor 3, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi, seperti juga dengan pengarang kuno lainnya, halaman 19. Kita buka halaman 20. Bapak lihat di sini. Sebentar, ngeblur. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat, tentu ahli di sini adalah bapak-bapak gereja ya. Bapak-bapak gereja. Bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Ternyata Pak, yang mengarang Injil Matius saja tidak jelas siapa orangnya. Jangan-jangan yang menulis Injil Matius ini seorang evangelis Yonatan Andar ya. Jangan-jangan Pak. Nah kita lihat sekarang bagaimana dengan Injil Markus, Lukas, Yohanes di halaman 165. Halaman 165 kita lihat. Ini halaman 165 nih. Ya, Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Pak, bayangkan loh ini. Yang ngarang kitab ini nggak diketahui loh. Ini dari Katolik loh. Ini Alkitab tafsir apa? Buku ke apa? Tafsir? Ini kan tafsiran Perjanjian Baru dari Vatikan ini. Dari dari Paus Benediktus ke-16. Nih lihat nih Pak ya. Saya nggak bohong, lihat nih Pak. PT Canisius, penerbit Canisius, anggota SEK sama Penerbit Katolik Indonesia, anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi ini dari Vatikan, ini resmi dari Katolik, bukan dari Protestan. Bapak kan Katolik, harus percaya dengan bapak-bapak gereja Pak. Begitu. Yang nulisnya saja tidak jelas. Nah, tadi saya sudah berjanji saya akan tunjukkan kepada Bapak Alkitab Bapak ini sudah direvisi. Matius 17:21 saya tunjukkan.